In this must-win match. More slick passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. The tournament. A positive start from both sides in the opening quarter of an hour. Indonesia attacking now, and that is... Indonesia now finishing strongly. Pratama Arhan to launch this throw-in into the penalty area and it's nodded on and it's in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di pagi hari yang cerah ini saya akan membahas tentang kegemilangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Yang saya akan bahas adalah tentang bagaimana perjuangan dan juga progres mereka saya sangkut pautkan dengan pendidikan anak-anak kita. Bahwasanya timnas U23 sekarang ini bukan timnas yang baru dibangun, akan tapi sudah 4 tahun. Mereka membangun fondasi, memperbaiki stamina pemain, mereka memperbaiki skill dasar pemain, mereka memperbaiki skill taktik bermain, dan itu butuh bertahun-tahun karena itu adalah mengubah mindset. Kita tahulah 10 tahun yang lalu bagaimana sih timnas kita bermain, ya nggak beraturan gitu loh, ya semampunya aja gitu loh. Tapi sekarang ya cukup sangat-sangat sangat-sangat indah gitu loh, sangat-sangat teratur gitu loh. Ya itu semua dibangun oleh Coach Sintayong dengan cara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, bukan ujuk-ujuk tek langsung bisa berhasil gitu loh. Maksudnya ada istilah kan, bahwasanya buah yang dipanen hari ini bukan dari pohon yang ditanam kemarin sore gitu loh. Dicambah aja butuh beberapa hari untuk bisa dipanen gitu loh. Jadi maksud saya, timnas yang sekarang ini yang diremehkan karena belum dianggap gagal karena gak punya prestasi, yaitu gak dapat piala gitu loh. Padahal sebenarnya dalam hidup itu yang kita lihat dan kita hargai itu adalah proses kita menggapai sesuatu itu gitu loh. Jadi lihatlah timnas kita bermain, kita sangat bahagia gitu loh. Walaupun kita nggak berprestasi pun kita nggak ya bangga gitu loh, karena kita bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Jadi maksudnya piala itu adalah bonus dari keberhasilan kita dalam langkah gitu loh. Begitu pula dalam kehidupan gitu loh. Kita itu mungkin nggak berprestasi atau apa, bukan berarti kita ini gagal gitu loh. Ya bisa, prestasi itu hanyalah bonus dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun gitu loh. Jadi prestasi itu bukan tujuan gitu loh, tapi prestasi itu adalah bonus. Tujuan kita itu adalah selalu menjadi baik. Begitu pula dalam pendidikan anak-anak kita gitu loh. Jangan kita berorientasi pada prestasi, pengen anak kita ranking 1, pengen anak kita selalu nomor 1 di kelas. Bukan itu. Kita itu harus membangun bagaimana dia menjadi manusia gitu. Masalah dia berprestasi itu adalah bonus dari keberhasilan dia menjadi sosok insan yang baik dan bermanfaat buat sesama gitu loh. Jadi tujuannya bukan prestasi, karena kalau tujuannya hanya prestasi, ranking 1 dan lain-lain, dia menjadi manusia yang egois, bukan manusia yang humanis, bukan manusia yang sebagai manusia. Maksud manusia itu harusnya kan, ya ketika aku berhasil, harusnya kalau sebagai manusia kita harus pengen orang-orang lain itu berhasil. Tapi beda halnya ketika yang dibangun adalah prestasi nomor satu. Kita selalu pengen menjadi nomor 1. Terkadang kita lupa ketika kita ingin menjadi nomor 1, kita harus mengalahkan orang-orang lain itu gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, mengharuskan kepada kita harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat di situ bukan sebagaimana iblis yang mengatakan aku ini lebih baik daripada dia. Fastabiqul khairat itu ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya ketika ada orang lain baik, kita dalam hati ini tergerus hati kita, kok aku ini pemalas ya, kok aku ini nggak bisa kayak dia ya. Kita kejar dia, tapi mengejar dia untuk mengalahkan, bukan untuk mengalahkan dia, akan tetapi kita berubah menjadi lebih baik lagi. Maksudnya kalau kita misalnya hanya berorientasi mengalahkan dia, ketika dia sudah kalah, kita merasa sombong gitu, merasa kayak lu kalah sama gue, kan seperti itu. Tapi beda halnya ketika kita berlomba-lomba dengan dia dalam kebaikan. Maksudnya ketika dia baik, habis itu kita bisa mengalahkan dia dengan baik. Yang ada dalam hati kita,
harusnya adalah sebuah rasa syukur kepada dia. Terima kasih, gara-gara kamu aku bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan sekarang ini. Seandainya aku nggak melihat kebaikanmu, mungkin aku nggak terlalu bersemangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidupku. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya kita itu jangan terlalu terpaku terhadap prestasi gitu loh. Tapi yang harus kita selalu perhatikan adalah tentang perbaikan-perbaikan dalam diri, yang mana ketika diri kita sudah baik, maka prestasi tersebut akan datang. Begitu pula kita doakan timnas Indonesia U23 yang kelak akan bermain nanti malam ini. Ya, masalah prestasi itu adalah bonus, tapi kita sungguh sangat bangga dan sangat bahagia dengan permainan-permainan yang telah mereka tampilkan. Oke teman-teman sekalian, ayo kita dukung timnas Indonesia U23 nanti malam melawan Uzbekistan. Kalau kita misalnya menang di final ini, maka kita otomatis langsung lolos ke Olimpiade Paris nanti. Kalau kita habis kalah, ya kita memperebutkan juara 3. Kalau kita menang, otomatis lolos. Kalau misalnya kalah, kita harus melewati fase selanjutnya, itu kita lawan playoff, lawan wakil dari Afrika. Oke teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Itulah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman sekalian. Mari bersama kita